Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teori psikoanalisis milik Sigmund Freud. Nama saya Nabila Zahra. Halo, perkenalkan nama saya Bulan Aurelia. Perkenalkan, nama saya Iza Nurmaya Sari. Namaku Alia Jauza. Nama saya Ahmad Farhan Kurniawan. Psikoanalisa merupakan suatu pandangan tentang manusia yang muncul pada abad ke-20. Dalam teori ini, ketidaksadaran seseorang memainkan peranan sentral, sehingga dapat dikatakan kehidupan manusia dikuasai oleh alam ketidaksadaran. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur kepribadian, yang kedua, dinamika kepribadian, dan yang ketiga, perkembangan kepribadian. Menurut Freud, konflik-konflik yang terjadi selama tahapan perkembangan seseorang dapat mempengaruhi kepribadian dan perilakunya. Freud memiliki teori perkembangan anak yang sangat terkenal, yaitu teori perkembangan psikoseksual. Freud membagi perkembangan anak menjadi 3 tahapan, yakni tahap infantil yang berlangsung dari usia 0 sampai 5 tahun, tahap laten 6 sampai 12 tahun, dan tahap genital di atas 12 tahun. Pada tahap infantil terbagi menjadi 3 fase, yakni fase oral, fase anal, dan fase valis. Tahapan ini disebut sebagai tahap paling menentukan dalam membentuk kepribadian. Fase oral adalah tahap perkembangan area oromotor, otot daerah mulut dan pencernaan, yang berpengaruh pada perkembangan lainnya seperti berbicara dan makan. Pada fase ini, bayi memusatkan stimulus pada daerah mulut dan bibir. Ia akan berusaha memasukkan semua benda yang dipegangnya ke dalam mulut karena menganggap mulut adalah tempat pemuasan kebutuhannya. Fase oral terjadi pada usia 0 sampai dengan 18 bulan. Fase anal yang terjadi pada anak usia 1 hingga 3 tahun. Pada fase ini terjadi kepuasan seksual melalui anus atau dubur. Anak mendapatkan rasa puas dengan cara ia menahan atau membuang kotorannya menurut kemauannya sendiri. Fase anal atau anal phase pada perkembangan manusia dibagi menjadi 2, yaitu anal awal dan anal akhir. Anal awal merupakan kemampuan anak dengan merusak atau menghilangkan objek, biasanya diikuti oleh sifat anak yang agresif. Lalu pada fase anal akhir, anak sudah mulai memiliki ketertarikan pada feses atau kotoran dari perilaku yang ia dapatkan saat buang air besar. Pada fase ini, anak mulai diperkenalkan pada aturan kebersihan mengenai fesesnya melalui toilet training. Kerap kali seorang anak saat sedang belajar membuang air besar, jika diberi pujian oleh orang tuanya, kerap saat dewasa akan menjadi orang yang dermawan ataupun baik hati. Berbeda dengan seseorang anak yang ditolak bahkan diberikan hukuman saat membuang air besar, maka saat dewasa akan menahan feses sehingga menyebabkan suatu tekanan yang akan ia rasakan. Semua bentuk kontrol diri dan penguasaan diri bermulai dari fase ini atau fase anal. Lalu yang ketiga adalah fase falik. Pada fase ini, terjadi perbedaan seksual antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana bagian tubuh yang sensitif terdapat pada organ genital. Dicerminkan pada perilaku anak yang memainkan alat kelaminnya. Pada fase ini, banyak anak cenderung mengalami kegagalan karena perilaku yang dilakukan anak sering dianggap tidak biasa oleh orang tua. Fase falik ini juga ditandai oleh dekatnya anak dengan orang tua. Anak pada masa falik menjalani hubungan di luar keluarga. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu mendukung identitas diri anak. Maka mengingat pengetahuan atau kognitif merupakan dasar yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Maka pengetahuan ibu tentang perkembangan psikoseksual fase falik sangat perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan pengetahuan orang tua tentang perkembangan psikoseksual anak dapat ditingkatkan dengan membaca buku, melihat TV, mendengar radio, atau menghadiri forum seminar tentang perkembangan psikoseksual anak. Yang tak kalah pentingnya bagi orang tua adalah kewajiban untuk melakukan pengawasan bagi putra-putrinya, terutama pengawasan di luar rumah, serta terus memberikan pengarahan yang bersifat membimbing dan mendidik. Fase selanjutnya yaitu fase latensi, terjadi pada usia sekitar 6-12 tahun atau pubertas.
Pada fase ini, anak menggunakan energi fisik dan psikologis yang merupakan media untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pengamatannya melalui aktivitas fisik maupun sosial. Impuls-impuls seksual yang muncul cenderung ditekan. Anak-anak juga berhubungan dengan teman-teman yang berjenis kelamin sama. Pertanyaan-pertanyaan tentang seks atau perbedaan biologis akan semakin banyak dan bervariasi. Di sini, orang tua harus bijaksana dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh sang anak, dengan cara menyesuaikan masa kedewasaan anak tersebut. Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol perkembangan anak pada fase ini. Anak mungkin dapat bertindak coba-coba dengan teman sepermainan karena seringkali sangat penasaran dengan seks. Fase genital merupakan fase terakhir yang ditandai dengan munculnya dorongan seksual yang sebelumnya ada pada tahap falik, kemudian disalurkan pada seksualitas masa dewasa. Pada fase ini, seseorang akan mengalami perubahan yang besar dalam diri maupun dunianya, sehingga perlu diarahkan untuk kematangan dan fungsi seksual yang utuh. Perkembangan keterampilan dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan. Fase genital juga mulai adanya pemisahan anak dari orang tua, mulai mandiri dan mulai membuat keputusan sendiri. Teori Freud telah direvisi secara signifikan oleh sejumlah ahli teori psikoanalitik. Banyak ahli teori psikoanalitik saat ini berpendapat bahwa Freud terlalu menekankan naluri seksual. Mereka berpendapat bahwa lebih banyak penekanan harus ditempatkan pada pengalaman budaya sebagai penentu perkembangan individu. Pikiran bawah sadar tetap menjadi tema sentral, tetapi pikiran sadar memainkan peran yang lebih besar daripada yang dibayangkan Freud. Salah satu revisionis paling berpengaruh dari ide Freud adalah Erik Erikson. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.